Masih bersama kami Slam 99 channel motivasi dan inspirasi. Simak video-video kami dan silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Tips hidup kali ini penting diketahui oleh kamu yang hobi minum kopi. Sebab, tips hidup ini akan membagikan 6 bahan yang ternyata tak boleh dicampur dengan kopi. Penasaran apa saja? Mari simak tips hidup ini sampai selesai. Kopi menjadi salah satu minuman yang populer dan banyak dikonsumsi di berbagai penjuru dunia. Secangkir kopi dapat dinikmati dengan kue atau camilan yang bisa menjadi pilihan bagi beberapa orang untuk menemani aktivitas pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Selain dengan kue, kopi juga bisa dinikmati dengan berbagai cara. Tak jarang, orang menambahkan beberapa bahan untuk mengkreasikan minuman pahit tersebut agar lebih enak untuk dinikmati. Terkadang, orang tidak berpikir panjang saat memasukkan bahan lain ke kopi, selama itu bisa membuat kopi terasa lebih nikmat. Meskipun, ada beberapa bahan yang sebaiknya tidak ditambahkan ke dalam kopi karena bisa menyebabkan beberapa risiko kesehatan, seperti obesitas dan diabetes. 1. Susu kental manis. Dilansir dari IETHIS, kental manis adalah salah satu bahan yang tidak sehat untuk ditambahkan ke dalam kopi. 2 sendok makan kental manis mengandung 22 gram gula dan 130 kalori yang setara dengan jumlah kandungan gula dalam sebatang coklat. Jika ingin menambahkan susu, cobalah untuk memilih alternatif lain dengan menggunakan susu tanpa tambahan gula. 2. Krimer. Pembuatan krimer dalam kemasan umumnya menambahkan aditif sintetis sebagai pengawet. Salah satu zat aditif yang paling umum digunakan adalah natrium fosfat. Meskipun natrium fosfat dianggap aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, namun natrium fosfat tetap merupakan zat aditif yang perlu diawasi karena memiliki hubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Pusat Sains untuk Kepentingan Umum, CSPI, juga memasukkan natrium fosfat ke dalam daftar zat tambahan yang harus dikurangi. Ini menunjukkan bahwa zat tersebut tidak beracun, tetapi dalam jumlah besar mungkin tidak aman atau menyebabkan gizi buruk. 3. Gula pasir. Laporan Tren Data Kopi Nasional 2020 dari Asosiasi Kopi Nasional menemukan bahwa 40% orang Amerika menambahkan beberapa jenis susu dan pemanis ke dalam minuman kopi mereka. Meskipun gula pasir tidak berbahaya, namun jika dikonsumsi terlalu sering dengan jumlah yang banyak, maka akan menyumbang 42% dari rata-rata kalori harian. Sehingga, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan beberapa risiko kesehatan mulai dari obesitas, diabetes, hingga masalah jantung. 4. Pemanis buatan. Dikutip dari Times of India, saat mengonsumsi kopi, sebaiknya tidak menambahkan pemanis buatan. Hal ini karena pemanis buatan mengandung kalori ekstra yang bisa menyebabkan penambahan berat badan dan risiko obesitas. Pemanis buatan seperti sakarin, sukralosa, dan aspartam secara signifikan dapat memengaruhi bakteri usus di saluran pencernaan dan dapat menyebabkan intoleransi glukosa dalam jangka panjang, yang membuat orang berisiko terkena diabetes tipe 2. Selain itu, Harvard Health merangkum penelitian yang menemukan bahwa konsumsi pemanis buatan secara teratur dapat menyebabkan meningkatnya konsumsi makanan buatan yang rendah gizi, syarat gula, dan tinggi kalori. 5. Sirup berasa. Perlu diketahui, bahwa kopi yang memiliki rasa tambahan seperti vanila, hazelnut, dan karamel, kebanyakan rasa-rasa tersebut berasal dari sirup buatan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Menambah sirup berasa dapat meningkatkan kadar gula dari minuman kopi hingga berkali lipat yang membahayakan tubuh. Ini juga bisa menyebabkan penambahan berat badan dan berbagai penyakit lainnya. 6. Asam sitrat. Di industri makanan, asam sitrat berfungsi sebagai pengawet, zat penyedap, dan pembilas sayuran. Dalam produk perawatan pribadi, asam sitrat digunakan untuk menambahkan kualitas buih, menyesuaikan tingkat keasaman atau pH, dan sebagai asam alfa hidroksi misalnya pada produk krim anti penuaan. Namun jika dimix dengan kopi, asam sitrat dapat menyebabkan koagulasi protein dalam kopi dan membuatnya terlihat seperti susu yang menggumpal. 7. Obat-obatan. Jangan pernah meminum obat setelah ngopi karena sangat berpengaruh bagi kesehatan juga obat itu sendiri. 1. Meningkatkan kadar kafein dalam darah. Konsumsi obat tertentu setelah minum kopi dapat mengganggu proses pemecahan kafein di hati. Akibatnya,
Kafein tidak terpecah dengan sempurna dan menumpuk di dalam darah. Kadar kafein yang berlebih di dalam darah dapat menimbulkan efek berupa rasa cemas, tekanan darah meningkat, agitasi, dan jantung berdebar. Salah satu jenis obat yang dapat mengganggu pemecahan kafein adalah pil kebon. 2. Mengurangi penyerapan obat. Kopi mengandung tanin, yaitu senyawa yang dapat mengikat obat dan mengurangi penyerapan obat. Akibatnya, penyerapan zat dari obat yang dibutuhkan tubuh untuk mengatasi kondisi tertentu menjadi tidak maksimal. 3. Meningkatkan risiko terjadinya efek samping obat. Kafein bersifat stimulan yang dapat merangsang kerja sistem saraf. Hal ini bisa berdampak buruk bila dikombinasikan dengan obat yang juga bersifat stimulan, seperti teofilin atau pseudoephedrine. Konsumsi kopi setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya efek samping obat, seperti sulit tidur, gelisah, sakit kepala, sesak napas, detak jantung cepat, bahkan denyut nadi tidak beraturan. Selain itu, konsumsi kopi bersamaan obat-obatan jenis antikoagulan, seperti aspirin, clopidogrel, ibuprofen, dan naproxen, diketahui juga dapat meningkatkan efek samping obat-obatan tersebut. Salah satu efek sampingnya yang berbahaya adalah perdarahan dan syok. 4. Menghambat kerja obat. Kafein juga terbukti dapat menghambat kerja beberapa jenis obat, seperti pentobarbital dan obat antidepresan, misalnya amitriptyline dan imipramine. Hal ini karena adanya efek stimulan pada kafein yang dapat menghambat kerja obat dalam menimbulkan rasa kantuk. Melihat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan, alangkah baiknya bila Anda menghindari konsumsi obat apapun setelah minum kopi. Jika Anda terlanjur minum kopi dan ingin mengonsumsi obat, tunggu sampai 2 jam agar bisa mengurangi efek tercampurnya kafein dan obat. Dengan begitu resiko interaksi antara obat dan kafein terhindar lebih awal. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan subscribe, like, dan komen karena semuanya gratis.